been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles, love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing, I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're what my mind painted. And I don't wanna lose what we've got tonight. Oke, ini sekarang tanggal 30. Ini kita mau, sekarang udah jam 6. Tadi udah bangun prepare sebenarnya kemarin malam udah tak prepare, jadi tadi pagi tinggal masukin doang ke carrier. Dan ini semalam itu aku terpaku nih, ada yang pakai plat L sampai sini, gila banget, gokil. Dari Surabaya ya, berarti kayaknya dia naik kapal terus sampai pelabuhan di Makassar tadi mungkin ya, terus baru kesini. Kenapa aku kaget banget itu. Ya, suasana pagi di Desa Karangan keren banget gak sih. Kemarin tuh tidur bener-bener nyenyak juga karena emang ya suasananya tenang ini gitu, sama kayak waktu ke Dieng, jadi nggak ada suara lain gitu, kecuali di sini kan banyak yang pelihara anjing, jadi suara malamnya jadi semacam di hutan gitu, bener-bener. Itu di belakang bukit-bukitnya, keren banget sih. Ini kalau nggak punya rumah di mana, di rumah kayaknya bakal di samping jurang. Apalagi itu penginapan yang di atas itu juga langsung dia menghadap ke Sunset Point gitu. Di so far keren banget. Rumahnya juga rumah panggung semua. Terakhir kali lihat di rumah panggung ya cuma ada di Sumatera sama di Sulawesi sini sih. Kalau di Jawa nggak ada kan, semuanya joglo. Tuh untuk penginapannya ada di atas. Bukitnya keren lagi. Syahdu banget kan guys. Karena sekarang udah jam 7 ya, tadi barusan selesai makan juga. Nih, lagi di dekatnya si Pinken ya. Jadi kalau dia tuh ada sistem yang mana itu penyiapan kayak glamping gitu, sama ada yang tenda juga, dan itu beda bayarnya untuk harganya juga beda-beda. Tapi enak banget ini, langsung di samping sungai gitu. Di tenang banget lah. 7.20 kita start ya dari Shipping Camp. Kita masih ke pos itu sekitar 1 jam lah ya. Bisa juga sih kalau kalian mau naik ojek juga. Tadi sih katanya 70, mak sebelumnya katanya 75 mungkin, karena emang lagi di korting ya, kurang tahu. Ini untuk vegetasinya masih kebun kopi sampai atas, kayaknya nanti posisi masih sama kebun kopi juga. Ini wajahnya nggak ada glowing, udah kena panas matahari seharian dari minggu lalu juga. Oke, ini adalah pintu rimba dari Latimojong. Sederhana tapi nggak semua orang bisa ya ini. Bener sih, kalau untuk soal ini emang mungkin di gunung-gunung yang lain lebih oke. Tapi nggak banyak yang bisa kesini. Terus pemandangannya juga yang lebih keren sih.
Bawahnya langsung sungai. Oke, 30 menit kita sampai di satu ya. Dengan keringat yang seperti ini. Karena emang langsung tanjakan, bener-bener tanjakan gitu. Dari bawah tuh. Langsung naik ke atas gitu. Elevasinya langsung 300. Pantas banget juga kayak gini. Mandi keringat guys. Untung cuacanya, maksudnya suhunya di sini agak dingin ya, agak mending gitu. Dan masih pagi juga. Coba kalau siang, nggak bisa ngebayangin udah. Ya, Bang. Sini juga ada ojek. Kalian mau ojek carrier, ojek orangnya juga bisa. Tapi ya coba lihat se ekstrim itu tadi. Ada view di pos 1. Kalian kalau camp di sini udah cukup sih. Saya lihat pemandangan sekarang ini juga. Nih, untuk jalur menuju dari pos 1 ke pos 2 masih perlu nanjak lagi ya. Terus masih ada bonusnya juga. Cuma kalau pas habis hujan tuh, jangan berharap sepatu kalian akan estetik. Nah nih, coba lihat. Tidak akan ada yang estetik di sini. Bener Bang. Parah. Oke, setelah kita naik tanjakan tadi ya, sekarang kita lebih banyak turunan. Jadi nanti pas turun itu naiknya parah, lumayan juga. Cuma plusnya dia dingin gitu, meskipun nggak ada angin tapi masih sejuk. Jadi tenaga masih bisa dihemat lah ya di sini. Soalnya nanti katanya dari 2 ke 3 itu langsung tanjakan tiada ampun gitu. Naik 200 elevasi tapi di jarak petanya tuh dekat banget. Jadi udah pasti kebayangkan gimana tanjakannya. ...30 menit kita sampai di pos 2 ya, karena emang lebih banyak turunannya. Terus view-nya bagus banget di pos 2 ini, langsung ada air terjun yang untungnya pas kita kesini kan habis hujan kemarin. Jadi alirannya benar-benar gede gitu. Kita sini mau foto lah sana. Keren banget ya. Kalau view-nya tuh. Ini batu-batu semua. Nanti naik sini kan. Oke, ini aku mau foto dulu ke sini. Mumpung lagi sepi karena itu. Oke, 9.18 kita lanjut ke pos 3 ya. Dan ini semua tanjakan batu-batu. Ini sih kalau turun ngeri, lumayan. Tapi tadi di pos 2 juga seru banget ya. Maksudnya bisa lihat air terjunnya, keren banget. Dan ini sepertinya webbingnya bakalan banyak banget. Tuh, di depan aja udah disambut webbing. Tanjakan yang sesungguhnya tuh langsung ke atas.
parah. Coba lah nih guys, ini jalur apa ini coba? Agak lurus, webbingnya panjang banget juga. Tapi untuk luputnya keren banget ya tuh. Oke, setelah 30 menit ini kita juga di pos 3 ya. Enak banget dingin. Setelah melewati Ninja Warrior dari bawah ya sampai atas. Gokil banget sih. Tapi kalau udah nih ya keren gini nggak masalah sih. Jadi masih sejuk gitu. Tuh, rimbun. Dan di sini juga lumayan luas juga. Kebetulan lumayan banyak juga sih yang naik hari ini. Karena emang ya libur panjang juga 4 harian. Oke, jam 10 kita lanjut ya. Langsung ke pos 4. Astaga, ini becek banget. Tapi lumayan lah yang nggak tidak seperti tanjakan sebelumnya, cuma lebih ya, basah lagi sih kayak di pos 1 ke 2 tadi. Oke guys, ini dia mulai kelihatan banyak lumut-lumut estetik dari menuju ke pos 4 ya. Ini sih posnya lumayan dekat ya dari 3 ke 4. Oke, 30 menit kita sampai di pos 4 ya. Oke, tinggal 1 pos lagi. Habis itu diriin tenda, tidur siang. Tujuan utama kesini adalah tidur siang. Pos 5. 4. Oke, dan ini coba statik banget yang di belakang. Di sini Bos, yang rencanakan gimana? Sekarang jam 10:05, kita mau lanjut ke pos 5. Ini mungkin estimasinya sekitar 1 jam atau enggak lebih ya. Memang ini jalur terpanjang. Jadi udah puas banget foto-foto di bawah di pos 4 itu lumutnya. Keren banget asli gitu. Dan itu bakalan jadi foto profil baru deh. Di atas pun masih banyak juga foto-foto kita. Ya, meskipun banyak batu-batu kayak batu cadas kapur gitu, masih gembur tanahnya. Asli nggak rugi sih kesini ya. Jauh-jauh kesini tuh nggak rugi. Padahal cuma nyari lumut doang ini. Aku tuh soalnya emang dari dulu kan lebih condong suka sama kayak view di jalur kayak gitu. Puncak biasanya rata-rata sama kayak gitu ya. Ya udah kita foto di plakat atau nggak di Tugu, udah kelihatan
kaki belakangnya gitu kan, semuanya hampir sama kayak gitu. Kalau yang di jalur-jalur gini, yang aku suka footage-nya lebih keren gitu loh. Jam 12:09 kita akhirnya sampai di pos 5 ya, udah sesuai sama yang kita harapkan tadi. Jam 12 tidur siang. Ya udah, banyak berhenti juga di jalan karena emang separah itu. Dari pos 5 ke 4, dari 4 ke 5. Oke, mau di mana kita? Di depan aja, Pak. Depan, oke. Udah lumayan banyak sih juga. Ada banget guys tempat jamnya. Ini enak sih, udah sampai lama. Bisa berlama-lama akhirnya di sini. Itulah tujuan kita berangkat pagi. Having you around, you watch me fall apart time and time again. Couldn't lose you in the end. But if you call my name, it'll be okay. I'm never gonna leave. Tenda juga udah berdiri. Habis ini aku mau lihat juga di sumber airnya itu, kayaknya mirip air terjun yang di bawah ya. Jadi mesti turun dulu 100 meteran baru naik lagi. Karena masih mager, nanti aja lah kayak gitu. Mendingan buat wudhu doang kayak gitu soalnya. Biar sekali wudhu nanti buat sholat duhur, asar sama maghrib ya kalau bisa kayak gitu. Nah di sini untuk campnya luas sih, cuma emang kalau pas musim hujan gini banyak banget yang becek, apalagi ini kan daunnya yang gugur di bawah itu banyak banget. Jadi kalau kena air itu langsung nggak bisa langsung ke tanah kayak gitu. Banyak dia ke daun semua kayak gitu. Aku tadi nyari yang di atas lumut-lumut, jadi nggak seberapa becek ya kayak yang di daun-daun kayak gini. Cuma kalau emang kalian mau nyari yang agak terbuka, yang di belakang pelakatnya pos kayak gitu. Aku mau coba turun aja, mau ke sumber air. Gede banget sih kayaknya di sana. Ini kayaknya salah juga sih. Kenapa juga mesti ke sumber bawa sendal ya kan? Nanti juga kotor juga. Biar yang penting dapat seger dulu. Sumber airnya guys. Lumayan ya, nggak seberapa jauh. Mau ambil air. Mantap banget. Habis cuci muka juga di sini. Jadi kalau ke Latimojong kalian di pos 5 kalian nggak perlu khawatir soal air ya. Tinggal ambil sepuasnya. Kalian bawa toren juga nggak masalah. Kalian mau mandi pun juga nggak masalah di sini. Cuma ya masih turun aja sih, cuma nggak seberapa jauh juga. Mantap banget, seger banget, asli. Seneng banget sih di sini. Lihat tuh tahun-tahunnya ya, tak spill terus. Asli. Ya itu yang saya pikir, ini kalau disampaikan puncak nanti pulangnya lebih rawan lagi. Mending pulang.
Kalau turun. Oke, ini sekarang kita bangun jam 2 tadi ya. Duh, masih ngantuk juga. Ini bangun summit jam 3 habis ini. Tentunya laginya cerah ya, jadi bintang-bintangnya juga kelihatan. Karena jam berapa ya kawan? Pokoknya sekitar jam 18-an itu hujan. Lumayan lah, gerimis agak lama juga, makanya sekarang bisa cerah kayak gini tuh. Jadi semoga nanti sampai puncak juga cerah juga sih. Amin. Sambil ngantuk-ngantuk juga ini. Perasaan kemarin tidurnya nyenyak juga. Ya kayaknya kalau di sini tuh masih kurang juga ya. Minimal 8 jam. Aduh. Lumayan lah ya. Soalnya kemarin sore juga sempat tidur nggak setengah jam gitu loh. Lumayan nyicil kalau tidur di sini gitu. Yang penting istirahatnya udah lama ya, dari jam 12. Gila banget. Nanti nggak tahu mau nyoba nyari Milky Way dapat nggak ya di bagian tengah sana, yang view-nya kebuka. Oke, setelah 30 menit akhirnya kita sampai di pos 6 ya. Jadi nanti nunggu jam ke pos 7 terus ke puncak gitu. Sampai ini untuk treknya. Soalnya elevasinya langsung kalau nggak 300 ya 200 tadi. Dan ini udah dapat jam tinggi di ketinggian 2700 2800-an ya. Ini ke pos 7 sampai di 3200-an gitu. Keren banget sih. Gokil. Oke, ini kita Ini bagus sekali besok. habis dari Di sini pos 7 tadi jam berapa ya? 4.20-an lah. Terus kita naik yang setengah 5 sekarang mungkin. Dan ini tanjakan lagi, nah terus nanti datar ya kayak gitu. So far untuk jalurnya tadi dari 6 ke 7 tuh sama kayak di kalau Kerinci dari shelter 2 ke 3 ya. Jadi dominan banget nanjak dan manjat-manjat akar dan pohon gitu. Sama sekarang juga ke 7 sampai puncak juga masih nanjak dulu terus baru datar. Ya, gokil banget sih. Ini kayaknya kita rombongan pertama sih, nggak ada lagi di depan. Kita emang mau niatnya cari sunrise. Sini kiri susah deh. Ini kita sudah sampai di Telaga Bidadari ya. Jadi kalau kalian summit bisa hemat ya, bisa bawa air dari sini. Ini genangan sih sebenarnya. Di ketinggian kurang lebih 3200. Untuk bintangnya cerah banget, puncaknya di sebelah sana. Oke, bentar lagi ngabisin perjuangan guys. Di gunung kalian dikasih lihat arah kiblat ini oleh Mapala Makassar. Oh, sorry mantap. Memang ini jalur Islamik ya guys. Menuju ke masih kurang setengah perjalanan dan ini batu semua dan lumayan berkabut ya, cuma nggak tebal banget ya. Tapi ada harapan di sana masih terlihat, jadi nanti masih cerah ya, semoga. Tuh sunrise-nya udah mulai terlihat. Iya. Ya, lautan. Amin. Oke, jam 6 kita sampai di puncak.
3 Summit. Kartus mah nggak dihitung ya karena susah. Dapat awan langga guys di Puncak de Vario. Ini adalah 3 pencapaian selarinya nih. Sampai pertama, Kerinci juga sampai pertama, sekarang Latimojong juga sampai pertama. Scorpio banget guys, asli. Subhanallah, masya Allah banget lah. Di sini tuh nggak bisa berhenti bersyukur kayak gitu ya. Sini pasti banyak-banyak nyebut Allah, karena yang saking bagusnya. Termasuk kejadian lebat juga di belakang sana. Apalagi sunrise-nya. Meskipun sunrise yang golden waktu awal itu ketutup ya, tapi sinarnya yang di belakang tuh kelihatan banget kasihan. Oke lah. Karena di atas udah angin dong. Waktunya kita bikin minum guys. Nih udah dapet view bagus, udah foto-foto. Sekarang tinggal ngangetin. Ada lagi dinginnya guys. Dua hand warmer. Gak banget. Ini udah pilek juga. Ini tak pasang di mana? Di atasnya. Di atasnya. Mataharinya udah kuning, orange-nya udah hilang, goldennya. Biar enggak kena angin turun. Pokoknya mantap bos. Ya beku bayangin. Kita sambil bikin susu guys. Seperti biasa. Ini masih anak bayi ya. Ini mah susu dong. Tangan sampai kaku loh. Buat ini nggak bisa bayangin. Saking apanya nih, saking dinginnya. Ayo. Besar itu gelasnya, cukup itu. Iya sih. Kalau ini. Ultralight banget ya. Nah, ini kalian nggak bawa sendok atau apa, tinggal gulung gini doang. Terus, nah, bisa dipakai buat ngaduk. Seperti ini. Ini adalah tips and triknya. Ini dilus-lus juga. Iya. Mantap. Tips apa? Jam 7 kita turun ya. Nah ini udah dingin banget tuh, udah biru. Nah, view-nya udah nggak ada, jadi keberuntungan kita hanya kurang lebih 15-30 menit aja ya. Kan udah tinggal turun, nyanteng sih udah. Di sini banyak banget sampahnya sebenarnya. Di tuh. Sini jalurnya bagus. Kan emang kebanyakan kalau di base camp kan nganggap training gitu kan, nggak buka USB. Biasanya tidur kayak di rumah.
Berasa keraung guys. Batu-batu semua. Agak ngeri juga. Kalau kita tadi summit semua nampak seperti jalur, nggak kelihatan. Kalau gini baru kelihatan dia. Yang coklat berarti jalur. Kayak yang hitam bukan. Masalahnya tadi yang pas summit kan hitam semua ya. Hati-hatiin orang summit. Kita kan udah tinggal turun dah. Lihat mereka. Kita recall dari atas. Ini kabutnya. Keren banget. Ini adalah jalur yang kita lewati tadi pagi seperti ini. Udah deh, bayangin aja perjuangannya gimana. Bidadarinya kalau pas kelihatannya keren banget sih. Terus nanti kita kesana turun sampai pos 7. Ini nggak ada rusa yang mau kesini apa ya? Estetik banget ya. Sekarang kita dapat pelangi di bawah. Bidadarinya lagi di sana. Iya. Keren banget. Ya, kita udah kelihatan tuh pos 5 di depan. Sekarang jam 9:06. Jadi so far ini cepet banget ya kalau turun, karena emang tadi kan tanjakan semua. Jadi turunnya itu jadi bisa cepet banget gitu. Sini tinggal prepare terus makan juga. Baru kita turun. Kali lah. Oke, ini lagi lihat proses orang masak ya. Tidak cocok untuk aku yang tidak suka masak. Mager. Bayangin coba. Nih, ini adalah logistikku dari kemarin siang. Bedanya Dipakai 3 hari. Coba lihat yang ini. Sangat berbanding terbalik. Ini yang lain masih pada summit ya. Karena pas kita turun mereka baru naik. Ada kimas. Ini sih baru ya. Nggak tahu dah ini. Ini makan apa? Campur-campur sama sosis, sama sayur, sambal. makan dulu. Dan untung pas dapat matahari ya. Jadi pas dingin-dingin gini. Mantap lah udah. Ini adalah POV setelah turun dari pos 3 ke pos 2. Sekarang aku tahu ya kenapa ada sungai di sini, karena semua wajib kotor di sini. Gila banget. Nah, dan gerah banget, terus licin. Berlumpur juga. Ternyata pas naik sini emang enak ya, jaraknya dekat, naik gitu masih aman. Lebih susah turunnya. Tapi untunglah udah sampai di pos 2 ya, jadi nanti ke pos 1-nya naik terus turun udah. Sekarang mungkin jam 12-an ya kayak gitu. Ini gila banget sih. Worth it banget, untungnya udah dapet view cerah dan lain-lain ya tadi di atas, jadi sangat tidak menyesal. Harus dicoba lagi kalau misalkan mau kesini lagi setelah mencoba gunung-gunung yang lainnya di Sulawesi. Untung nih kita udah sampai di warungnya pos 1 dan hujannya deras banget. Tuh. Gokil. Pas banget ya. Dan kebetulan hari ini sepi banget. Biarlah nanti kalau hujan ya sekalian hujan. Nanti kalau udah reda balik. Udah bukan muka lagi. Karena hujan jadi kita berhenti di warung pos 1 dan beli nutrisari. Rasanya tenaganya udah balik lagi ini. Tinggal nanti balik turun aja sih. Udah biasa lah kalau turun sini. Masih udah terlihat desanya maksudnya. Dusun sekarang ya.
Tanpa es pun ini udah dingin. Oke, 13.47 akhirnya kita sampai di Sipin Camp ya. Akhirnya perjuangan kita berhasil sampai bawah dengan selamat. Nah, lega juga akhirnya sampai sini. Mantap lah, udah terbayar lunas ya akhirnya. Meskipun mukanya udah glowing banget kayak gini ya. Oke, ini kita agendakan lagi mendaki atau enggak di minggu depan, kalau enggak di minggu depannya lagi. Ya, semangat. Ya, sampai juga di rumah singkat tadi jam berapa ya, jam 2-an lah kayak gitu. Udah seger banget, ini juga udah habis mandi. Situ tinggal udah prepare juga tadi, repacking ulang yang kayak yang kotor-kotor udah tak bisain, yang mau tak pakai buat ganti besok juga udah tak bisain kayak gitu. Jadi nanti mau kayaknya sih langsung turun ke Parepare ya. Terus dari Parepare nanti ya nginep, paling besok subuh baru balik lagi ke Makassar ya gitu. Mungkin kalau ada waktu ya mungkin mau nyoba wisata-wisata di daerah situ juga sebelum nanti balik dan flight lagi kayak gitu ya. Ya semoga untuk yang kali ini besok nggak dimajuin ya untuk schedule pesawatnya. Karena takutnya ya mepet-mepet atau macet atau gimana nanti kan di Makassar. Beda kalau yang waktu berangkat kan memang udah meskipun dimajuin aku udah prepare banget buat, meskipun diajuin jam 5 kayak gitu, karena kan udah nginep di kosnya Krisna kayak gitu ya. Jadi so far ini udah happy banget, udah sampai sini juga, udah sampai bawah akhirnya selamat kayak gitu kan. Ini juga cuacanya mendukung juga buat balik, jadi ya kenangannya bakalan banyak lah kayak gitu nanti. Dari packing dan lain-lain aman. Nah ini ya, berangkat pulang diajar hujan lagi. Sebenarnya kemarin pas waktu trekking itu aman, terus pulang tadi juga aman gitu, nggak pakai jas hujan sama sekali. Cuma ini pas berangkat ke base camp mau pulang juga aman semuanya. Udah lah ya, emang udah resiko. Sebenarnya sih nggak musim hujan cuma katanya kemarau basah ya, jadi mungkin gelap kali juga. Kalau tadi masih terlihat cerah, cuma nggak kejar juga. Hanya di sini emang sore masih sering hujan juga. Belum balik, kita jalan-jalan ya di sekitar Pantai Losari ini. Oh keren banget. Vibes-nya udah kayak waktu ke Singapura gitu, jadi deja vu banget. Berasa nostalgia gitu kan. Udah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lah dulu terakhir ke Singapura. Sekarang balik lagi, lihat view-nya dari Makassar, mirip banget. Bener-bener flashback ya. Singapurnya Indonesia nih asli. Tuh di Merlion kan juga mirip-mirip ini ya. Ini udah check-in bagasi dan lain-lain. Sekarang jam 13.16. Nanti mungkin dirangkum dulu sambil menceritakan ya apa saja obstacle yang ada dari perjalanan pulang kemarin yang benar-benar banyak banget trouble kan. Tapi untungnya sampai sekarang udah habis ya.
Ini resiko tiket murah, dapat gate-nya pasti di ujung-ujung gitu. Heran gua. Nah, salah juga di gate 6. Kan habis ini udah waktunya masuk juga ke pesawat. Kurang 30 menit lah, 25 menit kayak gitu. Udah masuk di dalam pesawat ya, tadi udah salah juga ke mana itu, ke gate 6 karena nunjukin orang kan gate 6 padahal aku sendiri gate 3 kayak itu. Jadi sempat buru-buru juga larian ke gate 3. Untungnya masih ada waktu 30 menit ya, jadi masih bisa masuk kayak gitu. Soalnya tadi juga di check-in bagasinya lumayan lama juga ya, sekitar berapa menit? Kurang hampir 1 jaman gitu. Biasanya nggak selama ini juga, cuma tadi emang agak panjang sih antriannya karena dia kan sistem antri check-innya itu nggak sesuai sama dengan flight berapa gitu, cuma ada boarding jam berapa kayak. Jadi semua orang itu bingung, ternyata bisa dari semua gate pertama sampai gate terakhir untuk cek bagasinya bisa semua. Bagasi ya, mungkin bisa ceritain yang recap kemarin setelah dari base camp ya. Jadi pas turun itu mungkin awal-awal nggak hujan ya, cuma setelah itu hujan sampai pulang juga. Hujan terus, tadi juga sempat hujan juga mau pulang kayak gitu. Jadi bener-bener kejar-kejaran waktu gitu. Kemarin aja sampai di mana? Dari Nrekang sampai Parepare itu dari jam 3:30 sampai jam 10 malam. Ini udah lama banget. Belum lagi jalannya rusak dan juga banjir gitu. Besok kemarin habis dari nginep di musola kan. Jadi langsung bener-bener sholat tidur udah. Baru pagi tadi jalan-jalan juga sempat ke mana? Di Nyalosari sama City of Makassar itu. Sudah kejar-kejaran waktu lagi karena udah ngantuk dan nggak bisa lagi ngejar ke wisata lainnya. Sebenarnya mau ke daerah Pangkep Maros ya, cuma kayaknya takut nggak kekejar gitu. Kalau misalkan nggak ada schedule dari jam 4 ke jam 2 kayak gitu mungkin bisa ya. Ini lama lagi nih. Kayak kemarin yang di Makassar juga hampir 30 menit lebih ya nungguin. Semoga ini enggak sih.